Oke. Yuk, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Lucy. Perkenalkan, nama saya Haura Briliantari dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu aktivis Muhammadiyah dan saya memutuskan Iya, boleh. Iya, boleh, Mbak. yang pertama-tama bisa tolong perkenalkan diri Anda atau jelaskan profil tentang Anda. Nama saya Luciana Amalia Sana. Saya semester 4 Prodi Psikologi di Unisa. Sebenarnya dibilang aktivis bukan, cuman saya mengikuti organisasi Muhammadiyah di kampus namanya IMM gitu. Sudah. Oke. Kalau dulu SMP apa pernah ikut organisasi semacam ini atau SD gitu atau ya SMA. atau organisasi di luar sekolah? Oh, kalau SD emang SD Muhammadiyah, cuman dulu itu kalau di SD cuma Hizbul Waton, kayak pengganti pramuka gitu. Terus kalau SMP nggak ada karena SMP-nya saya itu bukan SMP Muhammadiyah. Terus SMA enggak karena SMA negeri baru mau mulai itu kuliah. Baik. Selanjutnya, sejak kapan Mbak Lucy itu aktif di Muhammadiyah? Aktif di Muhammadiyah baru kuliah. Di IMM itu sebenarnya dulu nggak terlalu aktif, cuman karena kan tujuan utamanya biar bisa ngomong. Nah, makanya kalau ada apa-apa kayak seperti ada acara ya bisa mungkin ikut gitu. Ya lumayan nambah pengalaman juga biar saya bisa ngomong gitu. Untuk yang selanjutnya, kenapa memutuskan untuk ikut organisasi Muhammadiyah atau aktif di organisasi kemuhammadiyahan? Dulu waktu masuk kuliah sebenarnya kan di acara Mataf itu dari masing-masing ormawa udah memperkenalkan gitu. Ada BEM, ada FRES, ada IMM. Nah, saya dulu tuh mikir kalau IMM itu nggak segede BEM karena dulu kan nggak tahu BEM itu ternyata ada BEM fakultas, ada BEM univ gitu. Jadi lebih memilih atau mencoba dari organisasi yang kecil dulu. Tapi ternyata setelah dijalani itu lebih besar IMM karena relasinya itu lebih nyata gitu. Karena kalau IMM itu pasti ada cabang. Nah, kalau cabang itu pasti gabungan dari dua universitas. Itu. Bukan dua universitas sih, mungkin gabungan dari dua daerah lain. Udah, Mbak. Maaf, tadi ada sedikit gangguan sinyal. Untuk pertanyaan selanjutnya, suka duka Mbak Lucy selama mengikuti organisasi kemuhammadiyahan? Suka dukanya lebih banyak sukanya. Dukanya ada. Kalau sukanya ya pasti nambah temen, nambah relasi, nambah pengetahuan, melatih kemampuan, seperti itu. Kalau dukanya mungkin kayak bisa dibilang duka, bisa dibilang enggak. Kalau misal nih kita ikut acara Muhammadiyah, ternyata banyak yang lulusan atau alumni IPM. Nah, mereka kan lebih berpengalaman. Nah, sedangkan saya kan baru mencoba, jadi terkadang merasa kayak kurang gitu. Saya belum bisa, tapi kembali lagi kita tuh berproses, jadi jangan takut. Pernah berpikir untuk keluar tidak dari
Eh, langsung kalau keluar tuh kayak enggak, gitu. kalau keluar tuh enggak pernah mikir untuk kayaknya mau keluar aja deh gitu. Soalnya nggak tahu kenapa kadang nih, kan ada pasti setiap organisasi itu ada grup. Nah kalau Ya. kayak dipanggil gitu, ayo nongol gitu, gitu serasa sebenarnya tuh nggak pengen jawab, tapi tuh karena nggak ada yang jawab, jadi kayak, aduh gimana ini nggak ada yang jawab gitu, masa nggak dijawab gitu. Kalau berpikir untuk nggak ikut, kalau berpikir untuk keluar tuh sebenarnya saya nggak mikir karena yang pertama itu dulu proses untuk masuk di IMM tuh menurut saya tuh susah gitu, itu perjuangan. Tiba-tiba nih udah masuk, tapi malah keluar tuh rasanya kayak, ih, eman banget, udah susah-susah, keluar lagi. Gitu. Begitu. Terus kan Mbak Lucy kan pasti sibuk kan, banyak mengikuti organisasi selain Muhammadiyah ini. Tips untuk pembagian waktu agar semua tertata dengan bagus, baik, gitu bagaimana? Apa ada tipsnya? Eh, tips, kalau tips sebenarnya, ini Mbak lihat belakang ada timeline jadwal. Nah, itu jadi kalau saya tuh ditulis, kalau tugas kampus biasanya ditulis, itu kan pasti setiap bulan kan diganti tanggal 1 sampai tanggal sekian kayak gitu. Itu ditulis deadline terakhir itu kapan, tapi biasanya saya nulis tuh misal deadline terakhir tanggal 6, nah saya nulisnya tuh deadline terakhir tanggal 5, jadi biar nggak terkesan bakal telat banget kayak gitu. Itu salah satu cara biar ingat kalau ada tugas, soalnya kalau nggak ditulis tuh pasti lupa, itu pasti gitu. Apalagi sebenarnya saya juga ada teman pelupa, nah kan nggak mungkin gitu loh, jadi biar saling mengingatkan kayak gitu. Oh iya, punya Begitu. teman yang selalu mengingatkan itu juga bagus, Mbak. Makanya Iya. teman juga. Ini Terus, saya ingat saya juga punya teman, besok saya coba ingatkan lagi kalau ada tugas, insya Allah. ya Mbak, terus selain itu juga kalau pembagian waktu antara belajar, kuliah, itu kalau sekarang emang itu ya, kalau organisasi itu lebih banyak apa ya, kalau rapat kayak meluangkan waktu gitu lebih banyak sore, jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu aktivitas kuliah. Mungkin kalau yang terganggunya kalau tugas kan diberikan setelah kuliah, kuliah siang atau pagi, pasti nanti ngerjainnya mungkin malam. Nah, itu paling terganggunya kayak gitu sih. Kalau yang malam tuh nggak ngerasa terganggu banget gitu. Paling juga semisal kalau ada kumpul offline, nah itu aja sih. Tapi kan sekarang kuliah online, jadi bisa disiasati. Kalau kita ketinggalan, kan biasanya ada dosen yang pakai VN ataupun pakai e-learning. Jadi bisa diulang-ulang gitu VN sambil nyimak PowerPoint gitu. Gitu sih. Lalu karena banyak organisasi kan, terus juga pasti Mbak Lucy itu juga ada kegiatan di luar kampus, di luar organisasi. Terus misal kalau Mbak Lucy ini lagi merasa tertekan atau punya masalah di luar kampus dan organisasi, itu bagaimana caranya Anda mengatasi hal tersebut? Itu kan biasanya kayak gitu bawaannya tuh kayak bad mood, kayak ada rapat nih, tapi aku lagi sedih gitu. Terus nanti bagaimana caranya untuk tetap fokus pada kewajibannya Mbak Lucy? Kalau saya tipe orang yang suka cerita sama temen. Nah, itu pasti saya cerita dulu gitu. Nanti pasti dia ngehibur kan, nggak apa-apa, semua itu tuh dicobain aja, nanti bakalan lewat gitu. Nanti kalau habis cerita, nah pasti ngerasa ada beban yang dibagi gitu. Nanti bakalan lagi, terus juga ingat ada kewajiban selain kuliah yang udah diamanahin buat kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga ngelakuin itu, jangan bikin kecewa. Gitu.
Mbak, mohon maaf belum di-unmute. Maaf. Untuk Nggak apa, Mbak. Lupa itu wajar. Nggak apa. maaf, kurang fokus. Untuk pertanyaan. Mbak Lucy, Yuk, yuk. untuk pertanyaan yang terakhir, saya minta pesannya dong, Mbak, pesan untuk generasi muda yang kuliah di lembaga tinggi Muhammadiyah. Kalau pesannya itu jangan merasa kalau kita itu di universitas yang nggak bagus. Kan ada tuh pasti pemikiran kita kuliah di swasta Muhammadiyah tuh karena kita nggak keterima, entah nggak keterima di negeri atau nggak keterima di sejenis politeknik gitu ataupun lembaga negara. Nah, kita merasa bersyukur gitu, alhamdulillah bisa keterima. Toh juga universitas itu enggak 100% atau mutlak menjadi patokan kalau kita itu akan menjadi lulusan terbaik gitu. Jadi semangat aja, jangan pernah mikir kalau Universitas Muhammadiyah itu enggak bagus. Terus juga sekarang kan banyak kan Universitas Muhammadiyah yang lulusannya juga terbaik gitu, kerjaannya juga bagus. Seperti itu. Baik, sudah itu saja, Mbak, cukup. Ya, sudah cukup, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Insya Allah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah merepotkan Mbak Lucy yang sangat sibuk ini sampai menyempatkan waktunya sore-sore seperti ini setelah rapat 8 jam untuk saya wawancarai 10 menit mungkin. Insya Allah cukup waktunya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebalik dong, Mbak. Oh ya, bisa.